Nah, baik adik-adik semua, selamat siang. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera kita semua, salam harmoni. Salam harmoni. Salam harmoni. Ya, baik adik-adik, seperti biasa diskusi kita siang hari ini ya terkait dengan opini yang berkembang di masyarakat eh, sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan bahwa guru sebagai profesi yang serba salah. Nah, mungkin adik-adik mempunyai pandangan seperti apa terkait dengan opini yang ada di dalam masyarakat terkait dengan keberadaan guru ya yang saat ini eh, sedang melaksanakan tugas yang sangat mulia ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Niluh Yasmiati yang saat ini sedang menempuh program studi S3 pada program studi Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, ingin menanggapi opini-opini tersebut dan berdiskusi dengan adik-adik semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, sesuai dengan PPT yang Ibu tayangkan, nanti akan kita diskusikan dengan adik-adik ya. Dulu di tahun 1960-an itu sampai tahun 1990, guru itu di Indonesia itu sangat dihormati ya, dan eh, banyak yang mengagumi sosok seorang guru. Saat itu guru dikenal sebagai seorang yang patut digugu dan ditiru. Nah, guru sosok yang sangat dipercaya dan dianggap sebagai role model di masyarakat ya. Apabila ada seorang siswa yang dimarahi oleh seorang guru di sekolah, maka orang tua tersebut akan memarahi anaknya. Orang tua yakin apabila seorang guru memarahi siswa, pasti siswa tersebut melakukan hal yang tidak baik ya. Nah, siswa juga pada saat itu tidak akan meremehkan guru ya. Sayang, di saat guru telah diakui sebagai profesi melalui Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2025, malah kehormatan guru semakin menurun. Guru tidak lagi dihormati seperti dulu, bahkan seringkali guru menegur, menasehati untuk mendisiplinkan siswa. Mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Dapat dipahami, guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Ya, apabila mengajar lebih fokus pada peningkatan kemampuan kognitifnya siswa menjadi pintar dan kritis. Nah, sebagai mendidik bertujuan untuk menjadikan siswa itu lebih bermoral. Kita ketahui permasalahan utama bangsa kita adalah permasalahan moral. Dengan kata lain, kriminalisasi tindakan mendidik oleh guru akan menjadikan pendidik gagal menjalankan fungsinya membentuk bangsa yang bermoral. Nah, itu kalau kita guru itu salah mendidik siswanya ya. Jadi dengan kondisi saat ini banyak guru merasa cemas dan dapat dibayangkan apa yang akan terjadi ya. Pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal karena guru merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pendidikan meskipun telah tersedia berbagai fasilitas yang dapat memudahkan siswa memperoleh informasi melalui artificial intelligence yaitu AI. Guru dalam proses pendidikan tidak akan bisa sepenuhnya tergantikan oleh AI atau sejenis informasi lainnya ya. Nah, dalam era saat ini sudah saatnya guru, orang tua, siswa, pemerintah dan masyarakat harus
beriringan ya untuk memulihkan kehormatan profesi guru dan memastikan pendidikan mampu mencetak generasi emas yang berkarakter. Nah, apa yang Ibu sampaikan di dalam PPT tersebut dengan kondisi dan fungsi guru dan terjadi kriminalisasi dan dampak pada calon guru dan pendidikan. Nah, juga solusi yang harus ditempuh. Nah, menurut adik-adik seperti apa opini yang berkembang di masyarakat? Silakan, mungkin ada yang menanggapi terkait dengan PPT Ibu hari ini, dan mungkin ada juga teman yang akan menanggapi dari diskusi kita siang hari ini. Dipersilahkan, ya. Izin Ibu, Ya, silakan. kalau menurut saya bagaimana opini yang berkembang di masyarakat, eh, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Menurut saya dari sisi siswa sendiri kurang rasa jerah Bu, jika melakukan hal yang bisa dibilang berkaitan dengan moral. Jika semuanya siswa itu melanggar etika seperti semuanya membentak guru, memukul guru. Saya kira itu kekurangan rasa jerah, Bu. Jadi mereka melakukan hal tersebut tanpa pikiran, semuanya saya melakukan hal tersebut, paling enggak cuma dimarahin gitu, Bu. Tidak ada seperti hal yang besar gitu bagi mereka. Seperti dikeluarkan dari sekolah, mungkin dipanggil orang tuanya, seperti itu, Bu. Ya. Nah, baik, itu tanggapan dari adik siapa ya? Boleh tahu? Maaf Ibu, dari Abdi, Oh, Abdi Abdi. Ya, mungkin GG. ada yang menambahkan lagi atau menanggapi apa yang disampaikan Abdi. Silakan. Ada yang menanggapi? Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Dengan Perkenalkan siapa? sebelumnya, nama saya Komang Utara Uda Dharma, Bu. Ya, silakan Mungkin, Dharma. mungkin menurut saya eh, kasus sekarang tuh nggak jauh sih dari pernyataannya Abdi tadi, Bu. Soalnya kan tadi Ya, dibilang, siswa tuh mikirnya nggak bakal dikeluarin walaupun dia melakukan kesalahan seberat itu, Bu. Jadi ya, kalau menurut saya itu mungkin banyak siswa-siswa yang merasa bahwa orang tuanya itu memiliki kekuasaan yang besar, Ibu. Seperti contohnya mungkin orang tuanya memiliki jabatan di dalam sebuah organisasi atau parlemen-parlemen negara, Ibu. Jadi dia mikir, eh, mungkin mohon maaf sebelumnya, dia mikirnya, oh santai aja, mungkin nanti jika memang ada salah, mungkin orang tua saya bakal membela. Mungkin itu pola pikir itu yang sebenarnya membuat murid-murid jadi seenaknya sama guru, Bu. Jadi mereka pikir bahwa sebesar apapun kesalahan dia, saya masih bisa di backup sama orang tua saya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih. Berarti apa yang disampaikan Abdi Dharma sepaham dengan Ibu bahwa opini yang yang ada di dalam masyarakat sebenarnya hanya apa kebenarannya itu belum tentu terjadi. Tapi jika toh itu terjadi, itu hanya seberapa orang ya, segelintir orang yang melakukan seperti itu. Maka dari itu, dalam seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, dalam era yang saat ini, yang dengan adanya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, guru, orang tua, siswa, ya, pemerintah dan masyarakat harus beriringan ya untuk memulihkan kehormatan profesi guru. Memang kalau itu ada, memang betul-betul opini yang ada dalam masyarakat. Kenyataannya sih menurut adik-adik semua tidak seperti itu ya. Jadi karena semua siswa peserta didik itu harus memahami apa artinya pendidikan ya dalam eh, mendukung pemrosesan pembelajarannya agar tercapai tujuannya, yaitu membentuk moral apa peserta atau anak didik ya. Nah, dalam hal ini ya, bentuk perlindungan hukum atau regulasi juga yang adil serta kerjasama antara sekolah dan keluarga adalah langkah awal yang harus diambil. Jangan biarkan rasa takut menghalangi guru. Memang ada kasus-kasus yang sudah ada terjadi di mana guru
diadili atau berurusan dengan hukum. Nah, jika toh terjadi itu mari wujudkan pendidikan yang baik ya, beriringan, bergandengan bersama antara pemerintah, guru, siswa, masyarakat. Nah, untuk mengamankan pendidikan ini sehingga mampu mencerdaskan bangsa di era untuk mencapai generasi emas yang berkarakter ya. Mari wujudkan Indonesia emas 2045, pendidikan bermartabat dan guru dihormati, siswa dibimbing dengan bijaksana dan moral bangsa kembali tegak. Nah, demikian ulasan dari Ibu. Semoga Ibu bisa memahaminya, adik-adik semua, bahwa kita harus hormat kepada guru sebagai pendidik ya, mendidik kita dan sebagai pendidik. Terima kasih. Ibu akhiri diskusi hari ini. Izin, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putumia Pramesti Dewi dengan NIM 24 14 10 12 25. Di sini saya ingin bertanya mengenai PPT yang Ibu berikan. Ya. Apakah adil jika beban moral dan tanggung jawab keberhasilan generasi emas sepenuhnya dibebankan kepada guru, sementara peran orang tua, lingkungan, dan kebijakan pemerintah kurang maksimal? Seperti itu, Bu. Ya. Nah, ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin ada teman menanggapi, silakan. Izin, Ibu. Siapa? Jessica ingin menanggapi. Oh ya, Jessica ya. Jessica, Bu. Tadi Dewi bertanya ya. Silakan Jessica. Tadi Mia yang nanya, ya. Jadi, Oh Mia, ya namanya Mia. kan sebelumnya nama saya sebelumnya Jessica Vertani. Jadi membahas mengenai hal tersebut, jawaban saya pastinya tidak adil jika beban moral dan tanggung jawab itu dalam generasi itu sebenarnya dibebankan kepada guru. Karena guru memang memiliki peran strategis dalam proses pendidikan, tetapi keberhasilan generasi emas itu adalah hasil kolaborasi kita. Kenapa saya bisa bilang itu? Melihat dari beberapa alasan. Yang pertama, adanya peran orang guru. Orang itu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Jika nilai-nilai dasar seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati tidak diajarkan di rumah, itu akan kesulitan untuk menguatkan dirinya di proses pengajaran di sekolah. Yang kedua itu adanya pengaruh lingkungan. Lingkungan itu memiliki tempat anak tumbuh, termasuk teman sebaya, komunitas, dan media yang memiliki Putus-putus, Jessica. Maaf Ibu, boleh saya tambahkan Bu? Oh ya, Jawaban dari boleh ya. maaf, tadi Oh. saya keputus, dilanjutkan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan perilaku guru yang tidak selalu bisa mengontrol. Jadi kan ada kebijakan pemerintah karena kurikulum yang relevan dan dukungan fasilitas yang memadai dalam kebijakan yang tidak mendukung. Jadi guru itu akan terbatas dalam menjalankan tugasnya saja. Dan juga adanya keterbatasan waktu dan sumber daya guru. Jadi guru itu memiliki keterbatasan waktu untuk memperhatikan setiap individu siswa, terutama jika rasio guru itu tidak seimbang. Selain itu juga mereka tuh menghadapi yang namanya tekanan administrasi yang sering kali mengurangi fokus mereka terhadap pengajaran dari guru tersebut. Ya, baik. Jadi lengkap apa yang disampaikan. Jadi tidak semua tugas mendidik dan sebagai pendidik itu dibebankan pada guru, tapi semua ya bergandeng bersama untuk merangkul ya di dalam perjalanan dalam proses pendidikan ya. Jadi masyarakat, lingkungan, keluarga ya keluarga adalah pendidikan pertama yang diterima oleh anak-anak, yaitu harus lingkungan keluarga juga harus berperan penting di dalam mendisiplinkan anak-anak. Jika nanti dia sudah besar, dia akan masuk di lingkungan yang lebih luas ya. Terus masuk juga sarana prasarana yang tadi disampaikan, itu kurikulum harus juga mendukung semuanya ya. Baik, silakan. Ada yang menanggapi lagi?
Izin Bu, ingin menambahkan sedikit Ya, dari jawaban Jessica. nggih. Menurut saya kalau yang terakhir peran dari pemerintah juga Bu, sedikit Ya, support dari betul. pemerintah seperti tadi contohnya yang kasus guru dipenjarakan itu berdampak juga karena pemerintah sendiri juga harus membuat peraturan bagaimana cara menindaklanjuti dari kasus penurunan moral mahasiswa atau mahasiswa ini Bu. Ya, Menurut saya itu. ya. Baik, ya. Benar, jadi regulasi harus diadakan ya untuk melindungi guru di dalam melaksanakan tugasnya dan juga eh, pendidikan juga itu juga harus kita jalankan secara baik-baik ya, secara baik pemerintah juga harus pegang peranan di sini harus memantau proses pembelajaran. Nah, dengan adanya proses pembelajaran yang baik, niscaya generasi kita ya generasi muda kita ya masa Indonesia bisa berkarakter bermoral untuk mencetak generasi emas ya di tahun 2045 ya. Demikian adik-adik ya nanti kita berlanjut lagi tentang diskusi masalah pendidikan karena masalah pendidikan sangat kompleks, tidak habis-habisnya kita perlu diskusikan ya untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya apa sih pendidikan itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya oleh pemerintah, oleh kita, masyarakat dan semuanya ya termasuk guru sebagai pendidik dan mendidik anak-anak peserta didik ya. Demikian Ibu sampaikan, nanti kita berlanjut pada diskusi-diskusi berikutnya karena ini adalah diskusi yang menarik ya masalah pendidikan ya apalagi adik-adik di generasi muda ini harus pintar, cerdas, kritis ya dan juga berkarakter seperti visi misi Undiksa yaitu menjadi universitas unggul berdasarkan falsafah Karana dan di tahun 2045 ya. Sekian Ibu akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Salam. Salam harmoni. Salam harmoni. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Bu. Semoga